Kesunyian berada sekelilingmu, inilah alam sunyi. Di daerah Kalimantan terdapat salah satu makhluk yang banyak orang pasti mengetahuinya, yaitu kuyang. Tapi hari ini kita tidak membahas masalah kuyang. Hari ini aku bakal membahas 4 hantu paling menyeramkan di Pulau Kalimantan. Maryaban si hewan bulu perindu. Makhluk ini seringkali berbentuk tinggi besar, hitam, dengan mata merah melotot dan memiliki taringnya begitu panjang. Makhluk ini biasanya hidup di tengah-tengah hutan angker, dan makhluk ini pun mereka pecinta darah manusia. Salah satu cara hantu banyu ini menyerang manusia dengan menggunakan tikar dan menggulung manusia tersebut hingga meninggal dalam keadaan yang lemas. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Widi Vidi. Kesunyian berada sekelilingmu, inilah alam sunyi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki segudang cerita misteri di setiap wilayahnya. Salah satunya Jawa. Jawa memiliki tempat-tempat angker yang dipercayai memiliki makhluk-makhluk misterius yang sangat menyeramkan. Salah satunya Genderuwo. Genderuwo dipercaya adalah sesosok makhluk yang seringkali mengganggu wanita-wanita dan seringkali melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Di daerah Kalimantan tersendiri terdapat salah satu makhluk yang banyak orang pasti mengetahuinya, yaitu kuyang. Tapi hari ini kita tidak membahas masalah kuyang. Hari ini aku bakal membahas 4 hantu paling menyeramkan di Pulau Kalimantan. Yang pertama, Maryaban si hewan bulu perindu. Makhluk ini seringkali berbentuk tinggi besar, hitam, dengan mata merah melotot dan memiliki taringnya begitu panjang. Makhluk ini biasanya hidup di tengah-tengah hutan angker, dan makhluk ini pun biasanya dikatakan mereka pecinta darah manusia. Jadi untuk manusia-manusia yang lewat di sekitar tempatnya akan diterkam dan dimakan jiwanya. Dan biasanya walaupun bentuk makhluk ini sangat menyeramkan, banyak sekali manusia yang memburu makhluk ini. Karena bulu tersebut bisa digunakan untuk memelet wanita. Seperti yang sebelumnya sudah aku ceritain bahwa Maryaban ini si hewan bulu perindu. Dan biasanya setiap orang yang memiliki bulu perindu ini akan ikut serta mengikuti sikap si hantu Maryaban itu tersendiri. Contohnya seperti memiliki amarah yang meluap-luap dan juga memiliki sifat yang sangat menyeramkan. Yang kedua, kita bakal bahas tentang hantu air berwujud tikar atau bisa juga disebut dengan Kambe Danum, atau juga biasanya masyarakat Banjarmasin mengatakan hantu banyu. Hantu banyu ini berwujud tikar dan biasanya berada di tempat atau sungai-sungai dan danau yang terkenal angkernya. Dan biasanya juga bisa muncul ke permukaan. Salah satu cara hantu banyu ini menyerang manusia dengan menggunakan tikar dan menggulung manusia tersebut hingga meninggal dalam keadaan yang lemas. Biasanya pun hantu banyu ini menarik manusia tersebut dengan berbagai macam godaan. Banyak orang yang mengatakan bahwa hantu banyu ini pun bisa berwujud sesosok manusia atau gambaran yang kita kenal. Contohnya seperti misalkan nih, aku ngeliat teman aku di air, ternyata itu bukan teman aku.
Dan ternyata itu adalah salah satu tipu daya hantu banyu menarik manusia tersebut hingga akhirnya meninggal dan akhirnya lemas dan meninggal. Hantu banyu ini pun terkadang tidak semata-mata hanya menarik manusia tersebut, tapi dia mempunyai cara-cara tersendiri atau momen-momen tersendiri untuk menarik manusia tersebut. Dan biasanya untuk kalian yang di luar sana yang ingin mengetahui bagaimana sih atau ciri-cirinya nih, ada tidaknya si hantu banyu ini, salah satu caranya adalah ketika kalian menyentuh permukaan air, kalian bakalan merasakan air tersebut sangat-sangatlah hangat. Tapi ketika kalian masukkan tangan kalian ke dalam air tersebut, kalian bakalan merasakan hawanya benar-benar sangat dingin. Dan percayalah bahwa hantu banyu ini ada. Mungkin segelintir orang bilang, ah itu mitos, ah itu ini, ah itu. Tapi nyatanya banyak yang mengalami hal tersebut. Yang ketiga, anaksima, si pemakan jantung. Dari yang kalian dengar pun, si pemakan jantung. Kalian mungkin berandai-andai bahwa bentuknya pasti sangat menyeramkan, tapi tidak nyatanya. Kalau kalian tahu, anaksima ini bentuknya seperti anak-anak. Memang seperti anak-anak. Untuk orang Kalimantan Tengah mungkin masih jarang mendengar apa sih anaksima ini. Anaksima ini terdengar sering di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Sebelum kita masuk ke anaksima ini sebenarnya awalnya memang adalah manusia. Memang benar-benar manusia. Tapi yang perlu kalian ketahui, kenapa anaksima ini menjadi salah satu makhluk yang menyeramkan? Karena anaksima ini sebelumnya adalah seorang anak manusia yang dibuang ke tengah hutan. Anaksima ini adalah anak kapang, yaitu anak yang di luar pernikahan. Jadi anaksima ini dibuanglah ke tengah hutan. Sebelum anaksima ini mengganggu, dipercayai anaksima diasuh oleh sosok yang paling menyeramkan di Kalimantan Selatan, dan dipercaya juga sosok ini mempunyai ilmu yang sangat-sangat kuat. Seringkali masyarakat Banjarmasin mengatakan nama sosok ini adalah Takau. Sosok ini seperti yang aku bicarain sebelumnya, bahwa sosok ini adalah sosok yang memiliki kekuatan yang sangatlah besar. Jadi anaksima ini diangkatlah oleh Takau menjadi anak angkatnya. Saking sayangnya si Takau ini, anaksima diberikanlah seluruh ilmu atau kekuatan dari si Takau ini. Cara si Takau memberikan makan ke anaksima yaitu menggunakan jantung manusia. Dulu pernah diceritakan bahwa anaksima ini memancing salah satu nenek-nenek tua. Waktu itu keadaannya nenek tua ini mencari kayu bakar ke hutan dan mendengar bunyi tangisan anak. Setelah nenek tua itu meluncur ke tempat anak tersebut, nenek tua ini pun segera berpikir bahwa baiklah, aku bawa aja ini anak dan biarlah aku besarkan. Ternyata pas dibawa pulang, posisi digendongnya seperti menggendong anak pada umumnya. Tapi di perjalanan, nenek tua ini merasa belakangnya seperti dicakar-cakar. Dan juga setelah itu, nenek tersebut baru sadar bahwa anaksima itu mencakar punggung nenek tersebut sampai
jantung, dan jantung tersebut ditarik lalu dimakannya. Seperti itulah kekejaman anak Sima ini. Tapi sampai sekarang pun masih belum tahu seperti apa anak Sima ini sebenarnya. Di kalangan masyarakat Banjarmasin, mereka mempercaya bahwa legenda ini memang ada. Oke, yang keempat kita bakalan bahas hantu berwujud setengah kambing dan manusia. Seperti yang aku sebutkan, hantu berwujud setengah kambing dan manusia, yaitu wujudnya yang bagian bawahnya seperti kambing dan atasnya berbentuk manusia. Seperti itulah gambaran segelintir orang yang menganggap si hantu kambing berwujud manusia ini. Nah, sebelum kita masuk kenapa sih hantu ini berwujud seperti ini, sebenarnya segelintir orang, mungkin ada beberapa orang yang tahu bahwa hantu kambing berwujud manusia ini adalah sosok kerdil dan sering mengganggu kambing-kambing yang berada di sekitar perumahan masyarakat. Sebenarnya hantu ini pun tidak mengganggu manusia, tapi biasanya kedatangannya terdengar suara ribut-ribut kambing karena dia ikut juga meminum air susu ibu kambing tersebut. Nah, yang aku tahu, yang pernah aku alami sebelumnya, sosok ini waktu itu, kalau misalkan aku cerita sedikit nggak apa ya, aku cerita sedikit pengalaman aku bertemu sosok ini. Yang aku lihat waktu itu bukan orang kerdil yang berbentuk kambing, tapi kambing yang atasnya berwujud seorang wanita. Jadi waktu itu mungkin aku masih kelas 1 SMP. Nah, waktu itu kita ada yang dikerjain ke tengah-tengah hutan. Nah, terus pas pulangnya kita ada bertiga. Terus dari ketiga orang itu semuanya mendengar ada bunyi kambing. Sebenarnya kalau misalnya kita pikir nggak masuk akal dong, ada bunyi kambing di tengah-tengah hutan. Dan juga kalau misalkan bunyi kambingnya ini berada di sekitar kita atau di bawah, masih oke lah. Tapi kambing ini berada tepat di pohon hanau. Kalau misalkan masih familiar sama pohon hanau, yaitu pohon gula aren, kayak gini bentuknya. Nah, kayak gitu. Dan mereka, kenapa aku sebut mereka? Karena ada dua makhluk di sini, yaitu kambing dan sosok perempuan. Perempuan ini memakai baju putih dengan rambut panjang, tapi tidak bisa kita sebutkan itu kuntilanak karena ada kambing di tempat itu juga. Dan kambing itu pun bukan pada kambing pada umumnya. Sosoknya kambing dengan tanduk yang sangat panjang dan seluruh tubuhnya berwarna putih. Jadi semakin jauh kami berlari, semakin dekat bunyi tersebut. Sampai waktu itu kita semua udah baca-baca, tapi suaranya makin nyaring. Sekitar kayak hampir 2 km dan suara itu masih kedengeran. Dan waktu itu memang hantu kambing ini atau hantu berwujud manusia dan setengah kambing. Dan perlu kalian tahu, sekali lagi aku bilang bahwa hantu ini tidak mengganggu manusia, tidak membahayakan, tapi hanya mengganggu segelintir manusia yang mungkin telah mengganggu area atau tempatnya tersebut. Nah, itu dia tadi 4 hantu paling menyeramkan di Pulau Kalimantan. Dan juga buat kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita. Dan juga jadi buat kalian yang pengen request tentang apapun yang kalian pengen aku bahas, bisa langsung aja komen.
Dan jangan lupa untuk saksikan Alam Sunyi hanya di Bahalap TV. Kesunyian berada di sekelilingmu. Saya Widi Vidi. Sampai jumpa.